saja, selamat pagi semuanya. Matematika dasar 2 atau biasa juga disebut kalkulus 2. Untuk buku yang saya pakai ini buku kalkulus edisi ke-9. Kebetulan saya pakainya buku yang berbahasa Inggris. Jadi hari ini saya akan bahas mengenai pengantar untuk integral. Sebelumnya saya akan mulai dari definisinya. Jadi apa itu integral tak tentu? Definisinya, misalkan kita punya sebuah fungsi f besar. Fungsi f kapital di sini saya sebut f besar aja, itu adalah kita sebut sebagai anti turunan dari fungsi f kecil. Jadi f besar ini adalah anti turunan dari f kecil jika turunan dari f besar itu menghasilkan f kecil. Jadi kalau misalkan Anda punya sebuah fungsi, fungsinya tadi adalah misalkan 3x pangkat 5, kemudian Anda mendapatkan sebuah fungsi lain yang berasal dari turunan fungsi yang berbentuk 3x pangkat 5 tadi, yang mana hasilnya adalah 15x pangkat 4, maka kita harus langsung tahu bahwa 15x pangkat 4 ini adalah turunan dari 3x pangkat 5. Nah, sebagai akibatnya, kita mengatakan si 3x pangkat 5 sebagai anti turunan dari 15x pangkat 4. Gitu. Atau ya, secara lebih umumnya, fungsi f besar itu adalah anti turunan dari fungsi f kecil. Gitu. Ya, tentu saja dari bentuk seperti ini kita ingin mendefinisikan sebenarnya untuk mendapatkan anti turunan itu seperti apa teknisnya, gitu kan ya. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa anti turunan dari 15x pangkat 4 itu tidaklah tunggal. Tidaklah hanya 3x pangkat 5 saja, yang kalau diturunkan menghasilkan 15x pangkat 4. Masih ada bentuk yang lain ya, contohnya 3x pangkat 5 ditambah 1. Atau 3x pangkat 5 ditambah 10. Atau 3x pangkat 5 dikurang 200. Kenapa ya? Karena kalau kita punya sebuah konstanta, dilakukan turunan, itu hasilnya akan 0, kan begitu. Artinya, sebenarnya yang dilakukan hasil dari anti turunan dari suatu fungsi itu tidaklah tunggal. Nah, hasil dari anti turunan dari suatu fungsi itu bisa diperoleh dengan rumus yang ada di sini. Jadi misalkan kita punya sebuah bilangan rasional tersebut kita sebut aja bilangan R. Kadang kalau di buku-buku teks yang lain menggunakan huruf N, itu sama aja, gitu kan ya. Karena biasanya kalau di Indonesia kan kita lebih enak pakai huruf N gitu ya. Nah, bilangan tersebut tentu saja tidak boleh negatif 1. Kenapa tidak boleh negatif 1 akan kita bahas nanti. Kalau misalkan kita punya bentuk X dipangkatkan sesuatu, gitu kan ya. Sesuatu di sini adalah dipangkatkan suatu bilangan rasional yang tidak negatif 1, maka integralnya akan menghasilkan X pangkat R ditambah 1 dibagi R ditambah 1 plus C. Plus C di sini seperti yang tadi saya bahas, bahwa integral dari suatu bentuk atau anti turunan dari suatu bentuk itu tidaklah tunggal. Banyak fungsi yang menghasilkan turunan seperti itu. Gitu. Nah, namun kita bisa membuatnya menjadi suatu bentuk yang umum. Gitu. Nah, bentuk umumnya tunggal. Bentuk umumnya ya hanya gini gitu kan ya. Tinggal Anda buat plus sekian. Gitu. Nah, plus sekiannya ya kita notasikan dengan plus C. Ya, sebagai contoh, misalkan kita punya integral dari X pangkat 5, maka hasil integralnya itu akan menjadi X pangkat 6 dibagi 6 plus C. Ya kan? Ini dimaknai bahwa X pangkat 6 bagi 6 itu kalau dilakukan turunan jadinya X pangkat 5. X pangkat 6 bagi 6 ditambah 12 kalau dilakukan turunan juga akan menjadi X pangkat 5. Jadi integral itu didefinisikan sebagai anti turunan kalau di sini. Kemudian ya tentu saja tidak hanya bentuk polinomial gitu kan ya, tidak hanya bentuk X pangkat sesuatu gitu yang kita bisa lakukan anti turunannya atau bisa kita cari integralnya, kita juga bisa mencari anti turunan dari fungsi trigonometri seperti yang ada di sini. Ya kan? Nah, untuk mengetahui anti turunan dari sin X dan juga cos X ya kita mulai dari melakukan turunan terhadap sin X terlebih dahulu. Kalau kita lakukan turunan terhadap sin X, maka turunan dari sin X itu adalah cos X. Kan ya? Kemudian kalau Anda punya sebuah fungsi fx sama dengan cos X, nah, maka turunan dari cos X itu adalah negatif sin
Kalau misalkan kita melakukan integral terhadap cos X, maka integral dari cos X tadi akan menjadi sin X plus plus C, bisa berapa aja gitu kan ya. Jadi di sini hasilnya akan menjadi sin X ditambah suatu konstanta. Kemudian bagaimana kalau mau mengintegralkan sin X gitu kan ya. Nah, karena di sini turunan dari cos X itu akan menghasilkan negatif sin X, ya kalau gitu supaya enak, kita lakukan turunan dari negatif cos X. Turunan dari negatif cos X itu akan menghasilkan sin X yang positif. Ya, artinya kita bisa tahu bahwa integral dari sin X akan menghasilkan negatif cos X plus C. Gitu. Ya, jadi ini yang melatar belakangi integral dari sinus dan juga kosinus. Itu ya kembali ke yang Anda pelajari ketika Anda mencari turunan dari sinus dan juga kosinus. Kemudian kita punya sifat ya, sifat dari integral. Di sini kalau misalkan kita punya integral dari suatu konstanta dikalikan dengan fungsi, maka integralnya kita bisa aja seperti mengintegralkan fungsi tersebut, sementara konstantanya tidak diikutsertakan. Gitu. Atau misalkan kita menghadapi integral dari penjumlahan dua fungsi, itu artinya ya kita bisa aja mengintegralkan masing-masing, kemudian baru dijumlahin. Begitu pula dengan pengurangan. Gitu. Perlu digarisbawahi bahwa di sini yang boleh Anda pisahin untuk integral itu adalah perkalian antara konstanta dengan fungsi. Atau ya bahasa enaknya, perkalian antara sebuah bilangan yang tidak memuat X dengan sebuah fungsi yang memuat X. Jadi kalau Anda menemukan integral 5 dikali X pangkat 3, nah, sini deh. Jadi kalau Anda menemukan integral dari 5x pangkat 3, nah ini 5-nya boleh Anda keluarin. Jadi Anda cukup integralin x pangkat 3-nya aja. Gitu. Dan tentu saja ini kan, seperti yang tadi kita ketahui, ini akan jadi x pangkat 4 dibagi 4 kan gitu. Plus C. Atau biasanya lebih enak ditulisnya 5/4 x pangkat 4 plus C kan begitu. Perlu Anda garis bawahi, itu akan berbeda kalau Anda ketemu integral X plus 3 dikali X min 1 dx. Ini tidak boleh Anda keluarkan X plus 3-nya, baru Anda kasih integral X min 1 dx gitu. Ini nggak boleh. Bahkan sekalipun kalau Anda kasih integral juga si X plus 3-nya juga tetap nggak boleh. Oke, jadi yang di sini kita punya, kalau misalnya kita punya integral, ya perlu diperhatikan bahwa yang boleh Anda pisahin itu hanyalah konstanta yang tidak memuat X. Tapi kalau misalkan memuat X, maka itu tidak boleh dipisahin. Ya, dalam perkalian tentu saja. Tapi kalau kasusnya dalam penjumlahan, misalkan Anda punya integral 3x kuadrat ditambah sin x misalkan ya, dx. Nah, ketika Anda melakukan integral terhadap fungsi semacam ini, ya Anda boleh mengerjakannya masing-masing. Dan biasanya nanti ke depannya ya Anda tidak harus selalu menuliskan ini kalau ini dipisahin jadi gimana, ya Anda boleh langsung aja hasilnya. Gitu kan ya. Bahwa integral 3x kuadrat itu seperti apa, itu kan jadinya 3. X maka 3 dibagi 3. Kemudian integral sin X tadi adalah negatif cos X. Oke. Jadi ini akan menjadi negatif cos X plus C. Gitu. Dan biasanya ini disederhanakan, hasilnya jadi X pangkat 3 min cos X plus C. Kan begitu ya. Ya, tentu saja ini tidak hanya untuk penjumlahan kan ya. Untuk penjumlahan pengurangan itu boleh dikerjakan secara terpisah. Tapi kalau untuk perkalian, perhatikan yang dikalikan tersebut apa. Kalau yang dikalikan tersebut adalah konstanta, ya tentu itu tidak mempengaruhi apa-apa karena ada sifatnya tadi. Tapi kalau yang dikalikan tadi adalah sebuah fungsi, antara dua fungsi, yang keduanya memuat variabel X, misalkan ya. Nah, artinya ya Anda harus perhatikan baik-baik bahwa itu tidak boleh diintegralkan secara terpisah. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk sifat integral tak tentu. Kita beralih ke pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai notasi sigma. Notasi sigma itu sendiri sebenarnya adalah representasi dari bentuk penjumlahan yang teratur, ya kan? Bentuk penjumlahan yang teratur maksudnya ketika Anda menjumlahkan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai dengan 100 kuadrat, itu kan nantinya kita sedang melakukan penjumlahan yang sebanyak 100 bilangan, tapi kan teratur ya, ada polanya, membentuk suatu barisan, gitu kan ya. Kemudian atau kita mau menjumlahin A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sampai dengan AN, gitu.
bentuk ini bisa disajikan dengan lebih sederhana, yaitu kita bisa menuliskan 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai dengan 100 kuadrat itu sebagai sigma I kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai 100, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan I-nya 1, jadinya kan 1 pangkat 2. Kalau I-nya 2, 2 pangkat 2. Kalau I-nya 3, 3 pangkat 2 sampai dengan 100 nih. Dan itu dilakukan penjumlahan karena kita sedang menggunakan sigma. Gitu. Kemudian sama, kalau misalkan kita menghadapi A1 tambah A2 sampai AN, ya kita bisa menuliskan itu sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI. Gitu ya, tentu saja AI di sini merepresentasikan kalau I-nya diganti-ganti gitu kan ya. I-nya diganti-ganti terus menerus dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Nah, hasil penjumlahannya itulah yang sedang diinginkan oleh operasi yang ada di sini gitu. Kemudian terkait dengan notasi sigma, ya kita punya sifat di sini. Ya sekali lagi saya ingatkan, ya sifat yang berlaku pada notasi sigma ini sebenarnya sangat mirip sekali, gitu kan ya. Bahkan bisa dikatakan serupa dengan bentuk di sifat yang berlaku pada integral tak tentu tadi, gitu kan ya. Kalau ketika kita menghadapi perkalian dalam bentuk sigma, kita boleh memisahkan itu hanya jika yang kita pisahkan itu berupa konstanta yang tidak memuat variabel i. Ya, kalau misalkan kita pakainya i, kalau misalkan kita pakainya j, artinya hanya jika yang kita pisahkan itu adalah konstanta yang tidak memuat variabel j, gitu. Ya, dan seterusnya ya. Jadi intinya yang boleh kita pisahin itu kalau misalkan dia tidak memuat variabel yang sedang dipermasalahkan di dalam ya notasi sigma tadi, gitu. Begitu pula penjumlahannya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ya sama lah ya. Kalau penjumlahan pengurangan, Anda boleh memisahkannya kapan saja, gitu. Tidak masalah, kan. Tapi kalau untuk perkalian, ya sifat yang berlaku sama seperti sifat yang tadi saya jelaskan untuk integral. Hanya boleh dikeluarkan, hanya boleh dipisahin kalau misalkan yang termuat di situ adalah sebuah konstanta. Di sini kita juga punya contoh. Misalkan kita punya sigma dari AI dengan I-nya sama dengan 1 sampai 100, itu nilainya 60, kemudian sigma BI-nya nilainya 11. Pertanyaannya adalah, sigma 2AI dikurang 3BI ditambah 4 dengan I-nya sama dengan 1 sampai dengan 100, ini nilainya berapa? Itu kan ya. Ini bisa kita lakukan berdasarkan sifat tadi ya. Pada saat kita ketemu operasi untuk notasi sigma, selanjutnya ketika kita menghadapi sigma dari I sama dengan 100, 2I dikurang 3BI tambah 4, ya artinya kita bisa lakukan berdasarkan sifat tadi. Kita bisa pisahin ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 2AI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 3BI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 4. Gitu. Nah, di sini berdasarkan sifat tadi, kita tahu bahwa sigma I sama dengan 100, sama dengan 1 sampai 100 dari 2AI, itu sama aja 2 kali sigmanya, gitu kan ya. Ini juga sama, kita bisa keluarin 3-nya. Kemudian di sini ya, kita boleh keluarin, boleh enggak, terserah. Kemudian di sini kita tahu ya, sigma AI itu nilainya 60. Maka di sini kalau misalkan 2 dikalinya, ya udah 2 kali 60 dong ya. Kemudian di sini dengan cara yang sama, ini jadinya 3 dikali, nah sigma, ini BI ya. Sigma BI itu kan tadi hasilnya 11, maka dikalikan 3. Nah, kemudian yang di sini kita punya sigma 4 dari I sama dengan 1 sampai 100, itu hasilnya bukan 4, tapi hasilnya akan menjadi 4 dikali 100. Kenapa menjadi 4 dikali 100? Seperti yang kita ketahui, sigma itu kan penjumlahan. Ya kan? Kalau penjumlahan I sama dengan 1 sampai 100, itu artinya kita melakukan penjumlahan sebanyak 100 objek. Gitu kan ya? Ya, jadi kita sedang melakukan penjumlahan terhadap 100 objek. Nah, dalam kasus kita kali ini, objeknya bisa aja berupa fungsi, yang mana berupa fungsi artinya kan kalau I-nya dimasukin nanti hasilnya sekian, I-nya beda lagi, hasilnya beda lagi, dijumlahin. Atau bisa aja berupa hanya konstanta. Kalau misalkan konstanta dijumlahin sebanyak 100 kali, itu kan maknanya artinya konstanta tersebut dikali 100. Gitu. Nah, 100 di sini bukan berarti akan selalu sama dengan nilai batas atas dari si sigma ya. Jadi bisa aja nanti dikalinya nggak dikali 100, misalkan atasnya 100, tapi bawahnya bukan 1. Gitu.
Jadi perlu diketahui adalah dikalikan di sini adalah dikalikan sebanyak bilangan yang dilakukan penjumlahan. Jadi kalau misalkan Anda menemukan sigma dari 11 misalkan sampai 100 dari 4. Nah, ini artinya sebenarnya yang kita lakukan penjumlahannya adalah sebanyak 90 bilangan. Tapi untuk kalau soal kita sih kebetulan ini kan dari 1, jadinya 4 kali 100 aja. Nah, ini didapat hasilnya 120 dikurang 33 ditambah 400. Yang hasilnya akan menjadi 487. Begitu. Nah, di sini kalau misalkan kita menghadapi sebuah penjumlahan yang dalam tanda kutip bentuk yang khusus ya. Jadi ini beberapa rumus untuk menghitung penjumlahan terkait notasi sigma tadi. Tapi untuk bentuk yang khusus yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n. Atau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan tambah n kuadrat. 1 pangkat 3 sampai n pangkat 3. Atau 1 pangkat 4 sampai n pangkat 4 gitu kan ya. Itu kalau misalkan dijumlahin hasilnya akan menjadi ini. Jadi ini rumus ya. Selanjutnya permasalahan seperti apa yang bisa diselesaikan dengan rumus tadi ya. Misalkan permasalahannya seperti ini. Kita punya sigma J tambah 2 dikali J kurang 5 untuk J-nya dari 1 sampai dengan N. Dan tentu saja seperti yang saya jelaskan di awal, tadi kalau misalkan kita punya bentuk perkalian, kita tidak boleh memisahkan sigmanya. Ini dikaliin aja. Misalkan ini jadinya sigma J sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, itu Anda tinggal kaliin. Gitu. Anda bisa kaliin J dikali J, ini akan menjadi J kuadrat. Kemudian J dikali negatif 5 akan negatif 5J. Kemudian 2 dikali J akan 2J. Negatif 5J dengan 2J hasilnya haruslah 3J. Nah begitu. Kemudian 2 dikali negatif 5 hasilnya akan menjadi negatif 10. Nah sekarang kita sedang melakukan penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai N untuk J kuadrat dikurang 3J dikurang 10. Dan tentu saja untuk melakukan penjumlahan ini ya tidak sulit kan ya. Kita bisa pisahin. Ini jadinya sigma J sama dengan 1 sampai N untuk J kuadrat dikurang 3 kali sigma J sama dengan 1 sampai N untuk J dikurang sigma J sama dengan 1 sampai N dari 10. Ya, untuk memisahkan ini ya seperti yang kita pakai tadi ya di soal sebelumnya. Sigma J sama dengan 1 sampai N untuk J kuadrat. Ini tadi rumusnya udah ada di sini. Ya, di sini kan kalau sini pakai I kuadrat ya. Sama aja kan ya. Hanya beda variabel doang. Ya kan? Jadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk I kuadrat itu hasilnya ini. Tuh, maka Anda tinggal masukin aja. Hasilnya akan menjadi N dikali N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1 dibagi 6. Gitu. Itu adalah hasil sigma ini. Dan tentu saja ini N-nya kan bisa berapa aja ya. Jadi kalau misalkan ini J sama dengan 1 sampai 50, ya Anda tinggal ganti aja di sini 50 kali 51 kali 101 bagi 6 kan begitu. Kalau di sini karena soalnya meminta pakai dalam N, ya udah jawabannya dalam N. Kemudian di sini kita dapat 3 dikali sigma J sama dengan 1 sampai N dari J. Kan begitu. Nah, sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari J, itu kan bisa dilihat di sini. Ya. Jadi kalau sini kan dari I ya. Kan? Jadi Anda jangan terpaku bahwa soalnya harus pakai I atau harus pakai X begitu. Jadi sama aja. Ini hasilnya akan menjadi N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Kemudian yang seperti yang tadi kita udah bahas, sigma J sama dengan 1 sampai N dari suatu konstanta, itu artinya konstantanya tinggal dikalikan dengan banyaknya bilangannya. Dalam kasus kita kali ini ada sebanyak N. Kalau kita melakukan operasi terhadap bentuk pecahan, yang perlu kita lakukan kan samain penyebutnya ya. Jadi di sini kita punya bentuknya haruslah per 6 dong. Bentuk yang pertama kita punya N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Bentuk yang kita punya kedua adalah negatif. Agar ini menjadi per 6, artinya kan kita harus kalikan 3 per 3. Maka di sini akan menjadi 9. N dikali N tambah 1. Gitu kan. Karena ini kita ingin jadi penyebutnya per 6. Kemudian di sini kalau ingin penyebutnya per 6 ya udah, ini kan dikalikan 6 ya. Menjadi negatif 60N. Ini Anda tinggal kali-kaliin, kemudian Anda susun, sederhanain, nanti jawabannya biarin aja pakai per 6 gitu kan ya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan hari ini ya. Aku mengerti.